Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di kanal Mas Tengku. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit memberi pengantar mengenai aplikasi autopsi untuk kepentingan digital forensik. Jadi di video yang lain saya sudah sempat jelaskan salah satu tools forensik itu adalah beberapa tools forensik gitu ya, salah satunya adalah autopsi. Nah, di video kali ini saya akan coba jelaskan mengenai autopsi itu apa dan mungkin pengantar tentang autopsinya dulu gitu ya. Baik, saya sebutnya di sini sebagai autopsi forensik ya. Ini adalah satu tools, autopsi adalah satu tools yang dikembangkan oleh Brian Greer ya. Eee, ini yang akan saya jelaskan untuk mengenai autopsi itu, ada autopsi, terus investigation workflow, ada deployment method, case and data source. Itu sedikit mengenai, eee, awal tentang autopsi. Nah, autopsi ini adalah free and open source digital forensic platform. Ya, mereka menyebutnya digital forensic platform. Dia free, open source, kode sumbernya terbuka, yang dia bisa menganalisa hard drive, smartphone, media card, ataupun yang lain. Dia didesain untuk mudah digunakan, hasilnya cepat, dan mempunyai ekstensibilitas yang tinggi. Autopsi bisa dijalankan di dua mode, yaitu single user dan multi user. Nah, kalau kita lihat dari websitenya autopsi, ketika kita buka website pertama kali, kita langsung disodorkan dengan autopsi for free. Ya, jadi download autopsi for free, kita bisa langsung download di sini. Dan selama masa COVID ini, autopsi juga memberikan free training untuk autopsi. Terus di sini ada berbagai macam link, ada link download. Untuk ukuran downloadnya agak besar ya, kalau nggak salah sekitar 400-an mega. Nah, tadi disebutkan free, di sini jelas dia udah download free. Ya, untuk yang versi Windows ada 64 bit dan 32 bit. Ini ada modulnya. Tapi dia untuk download ini hanya tersedia untuk versi yang Windows karena dia XP ya, MSI kalau nggak salah. Kalau yang untuk Linux dan OS X ya, kita harus download zip filenya. Nah, ini di sini udah ada keterangan untuk Linux kita harus menginstal Shroudkit, Java ya, dan Java. Oke. Terus tadi dikatakan bahwa autopsi itu open source ya, open source. Ini kita bisa ikut gitu mengembangkan autopsi ini ya, kalau mau karena dia sifatnya open source jadi kode sumbernya itu terbuka. Jadi kode sumbernya itu tersedia di um, GitHub. Nah, ya di sini ada beberapa panduan untuk uh, development gitu ya. Yang ini untuk file ingest modul, ada data source dan seterusnya. Hmm, Nah, di sini ada penjelasan mengenai package dan kelasnya, kelas yang ada di dalamnya. Ini filesnya. Ya. Tapi kalau tidak salah juga ada di GitHub untuk akses. Oh, coba kita lihat.
Kita coba lihat. Nah, di sini ada di github.com/autopsy ini. Oke, github.com/autopsy. Nah, ini kalau ada yang mau forking script-nya, kan dia sifatnya adalah, open source, jadi bisa bisa coba juga. Ya, ini ada embed profile-nya, penjelasan di readme-nya juga sudah ya. Ya itu tadi mengenai penjelasan autopsinya. Jadi dia bersifat free dan open source. Free bisa di-download, open source-nya kita juga bisa ikut bantu mengembangkan. Nah, autopsi ini pertama kali dirilis sebetulnya untuk Linux dan macOS. Dan interface-nya basisnya web, jadi dibangun dalam bahasa pemrograman Python. Terakhir kalau tidak salah di versi 2.43. Kalau sekarang sudah, versi 4 autopsinya, ya. Saya udah versi 4. Itu di 2001 oleh Brian Gerrit, terus di 2012 dia merilis versi 3, setelah 243 loncat ke 3, itu dia ditangani oleh basis teknologi, walaupun di dalamnya juga ada Brian Gerrit juga, itu dia untuk Windows dan desktop apps, basisnya adalah Java. Seperti tadi kalau kita lihat di websitenya, kalau di Linux kita mau install, kita harus ada, Java di Linux kita, ya, oke. Nah, di 2001 itu dibuat untuk interface dari TSK atau The Sleuth The Sleuth Kit. The Sleuth Kit ini adalah kumpulan perintah-perintah yang, mmm, biasanya membantu teman-teman, untuk melakukan proses investigasi forensik, ya. Jadi bentuknya masih komen. Oke, jadi Sleuth Kit itu bentuknya masih dalam bentuk, komen ya. Jadi dikatakan Sleuth Kit adalah open source digital forensik. Nah, salah satu interface-nya adalah autopsi. Tapi, tidak menutup kemungkinan ya, bisa mengembangkan Sleuthkit itu, eee, dengan interface yang sendiri. Nah, di sini, eee, fungsinya utamanya adalah melakukan volume dan file system analisis kalau di Sleuthkit. Ada beberapa perintah-perintah ya di dalamnya. Nah, yang itu sama si autopsi itu dijadikan sebuah aplikasi berbentuk GUI. Oke, oke, itu sejarah dari, autopsi sendiri. Nah, workflow-nya, proses investigasi di autopsi itu ada 7 tahap. Yang pertama ada membuat kasus, menambah data source, terus mengonfigurasi modul, inges modul. Ini modul untuk melakukan processing di awal, jadi eksaminasi, otomatis eksaminasi oleh autopsinya. Terus ada review and analyze, ini tadi proses kita mereview, gitu, menganalisis. Lalu setelah itu melakukan tagging, ya. Tagging ini berarti menandai gitu. Kan udah analisis tadi ketika proses eksaminasi, kita mencari, setelah itu kita analisis, oh ini dia bisa berbicara tentang kasus yang sedang terjadi, ini kita tag, kita kasih tagging. Nah, ketika sudah di-tagging, otomatis dia akan bisa masuk ke dalam report. Di sini istilahnya generate report. Habis itu selesai. Nah, ini interface autopsinya, ya. Di sini ada sebelah, mmm, kiri ya, sebelah kiri ini ada tripin-nya, terus ini ada tabelnya, terus ini ada view-nya. Oke. Nah, untuk mendeploy autopsi ini ada dua dua teknik yang bisa digunakan. Ada single user, ya, single user mode di mana, eee, misal kita di sini ada mesin investigator, terus ada repository, central repository, karena, autopsi pakai menggunakan central repository ya, itu per komputer sendiri-sendiri. Jadi berarti kalau ada 3 investigator, ada 3 central repository. Nah, central repository-nya dia pakai SQLite, SQLite. Terus bisa juga jalankan multi user. Multi user.
Jadi di sini investigator machine terhubung ke network, nah dengan satu central repository. Ini central repository-nya menggunakan PostgreSQL. Oke. Nah, central repository itu apa? Central repository itu adalah database dari kasus-kasus sebelumnya yang biasanya berupa hash values, comment, dan lainnya. Fungsinya untuk apa central repository? Untuk memudahkan akses dari kasus-kasus sebelumnya. Mungkin saling mereferensi seperti itu kasusnya bisa menggunakan central repository. Lalu di dalam autopsi atau ada case and data source. Case itu adalah kumpulan dari investigation data yang akan dianalisis, beberapa case number, case name, case number itu tergantung dari investigatornya. Yang bisa dibuka dalam satu kali proses investigasi hanya satu kasus dalam satu waktu. Dan reportnya itu di-generate case base, bukan evidence base. Dan case itu akan secara otomatis disimpan oleh autopsi. Nah, di case directory-nya itu setiap kasus atau case tadi itu kan dia akan buat directory yang di dalamnya ada export folder, ada report, ada DB. Nah, DB ini bentuknya SQLite database. Ya, dia nyimpan basic info dari autopsinya. Data source itu berarti data yang akan dianalisis. Itu dia mensupport untuk disk image, local drive, local file, atau logical file. Terus ada output from autopsy logical manager, terus ada unallocated space. Nah, saya juga sudah pernah jelaskan juga di video yang lain tentang unallocated space ini. Terus ada memory image atau apa, volatility. Ya. Terus autopsi database-nya tadi, .db tadi, apa yang dia simpan? Itu file metadata, ada name, parent directory-nya, make times, size, hash, dan lainnya. Serta dia nyimpan partition layout. Jadi dia bisa menggambarkan layout partisi dari disk image itu. Nah, catatannya, database ini hanya mengcopy metadata, dia nggak ngopi konten filenya. Makanya ukuran database-nya itu juga sangat kecil. Nah, autopsi support dengan beberapa jenis disk image format, ada RAW, baik yang single maupun split. Ya, yang split ini biasanya dihasilkan dari FTK Imager, A01 yang dihasilkan dari Encase, ada RAW disk image from phone, tapi dikhususkan untuk Android. Ya, RAW disk jadi DD, jadi RAW disk image yang dari handphone itu juga dia bisa buka. Ya, kalau Android biasanya dia pakai GPT, jadi partisinya akan sangat banyak dan itu dia bisa memappingkan autopsi. Terus ada virtual machine, ada common VM format seperti VMDK dan VHD yang bisa dibuka langsung menggunakan autopsi. Terus volume sistem analisisnya, ini tadi yang utamanya dari TSK dan melakukan volume sistem analisis, dia support untuk DOS, yang untuk Windows ada GPT, ada MAS, ada untuk MAS ini mungkin Mac ya, saya nggak tahu. Terus ada BSD, ada Solaris. Untuk file system supportnya itu ada FAT, exFAT, NTFS, HFF+, ada ISO 9660, itu CD kalau nggak salah ya. Terus ada ext 234, ada YAV FS2 dan UFS. Jadi hampir sebagian besar file system dia bisa buka. Terus di dalam autopsi itu ada juga proses carving. Carving itu apa? Carving adalah merecovery file yang sudah terhapus walaupun dia sudah tidak punya data di file sistemnya. Jadi dia hanya melihat file struktur. Kenapa carving itu penting? Ketika file itu sudah tidak punya pointer di file system. Jadi tidak punya data lagi di file system, kita butuh melakukan carving untuk melihat konten file. Nah,
Untuk unallocated space di autopsi dia akan disimpan dalam folder namanya $unalloc. Biasanya namanya ada unalloc, parent ID, start byte, dan end byte. Oke, baik. Itu tadi mengenai sedikit pengantar tentang autopsi. Jadi ini merupakan salah satu tools yang cukup bagus, biasa digunakan untuk belajar gitu ya, belajar proses investigasi forensik, free dan open source. Jadi ketika udah ngomong open source ada kemungkinan untuk kita mengembangkan aplikasi tersebut menjadi lebih berkembang. Mmm, Kalau secara pribadi, saya melihat autopsi ada beberapa hal yang menarik, di sana ada timeline analysis, dia bisa menggambarkan, eee, timeline gitu, perjalanan, eee, file-file yang ada di dalamnya dalam bentuk gambaran secara umum. Kalau dibanding dengan tools yang lain, menurut saya pribadi itu lebih interaktif yang ada di autopsi, seperti itu. Jadi ini salah satu tools yang patut dicoba. Saya bukan marketing dari autopsi, cuman karena itu dia sifatnya free dan saya juga pernah menggunakan, ini adalah satu tools yang menarik. Untuk bagaimana cara menggunakan autopsi secara detail, saya akan jelaskan di video saya yang lain. Eee, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Terima kasih, kita ketemu lagi di video, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.